podcast Geek Friend. Selamat datang guys di YouTube channel kita Geek Vibes, Let's Talk Everything. Dan yang pastinya kita di channel ini bakalan ngebahas topik-topik terhangat mengenai gadget ataupun juga konsol dan juga gaming dan topik-topik terhangat lainnya yang akan kita bahas, dan pastinya itu yang lagi viral, yang lagi hangat juga diperbincangkan oleh para kaum netizen. Seperti itu. Betul. Dan sebelum kita lanjut, perkenalkan terlebih dahulu, nama gue Rian, gue Bahar, dan kali ini juga ya nanti kedepannya di channel ini kita juga akan melibatkan para geek friends. Betul. Ya untuk ikut terlibat, untuk ikut komen, ikut ngasih pendapat ya terkait apa sih yang kita bahas, jadi biar lebih seru gitu ya. Betul nggak sih? Nah, nanti kita bakalan open Q&A mungkin ya. Betul. Nah sekarang kita mau bahas apa nih? Nah di video pertama ini kita bakalan ngebahas salah satu topik yang lagi hangat nih diperbincangkan oleh netizen. Salah satunya adalah isu perilisan dari iPhone 15 series. Wah, ini sih udah paling bener iPhone user pasti angin segar banget gitu kan, karena salah satu user iPhone kan. Nah, ini kalau gua sebelah kiri ya, kubu kiri Android ya, Android user. Tapi masing-masing OS gue yakin ada kelebihannya juga kekurangannya. Untuk sekarang kita bakalan ngebahas untuk pembahasan mengenai iPhone 15 series yang digadang-gadang bakalan rilis di tahun ini atau di bulan September tahun 2023. Dan gue udah rangkum kurang lebih 4-5 pertanyaan mengenai informasi ini bener atau enggaknya. Oke deh, sebelum lanjut gue kasih waktu 5 detik buat kalian yang belum subscribe, like dan komen. Betul ya. Oke, dan juga tadi share juga ya. Betul. Oke, bro, gua kan bukan Android, bukan iPhone users nih, tapi Android. Nah, makanya gua mau tanya nih, bener gak sih? Biasanya kan fans Apple itu dapat bocoran, info dan lain sebagainya. Nah, menurut lo ini gimana nih dengan adanya isu bakalan rilisnya iPhone 15 series yang digadang-gadang bakalan rilis di bulan September bulan ini, tahun ini juga gitu. Menurut lo gimana? Apakah ini sebuah keharusan untuk kita beli lagi? Misalkan, maksudnya bukan kita ya, lu ya. Kalau gue enggak gitu. Nah itu menurut lo gimana tuh bro? Oke, ini pandangan gue sebagai seorang user biasa ya, bukan seorang expert seperti channel-channel sebelah gitu ya. Bagi gue sih bukan sebuah keharusan ya, tapi yang perlu ditunggu-tunggu, karena kan biasanya nih kalau iPhone ini kan dia launching, tapi fitur-fitur tambahannya itu nggak terlalu signifikan. Tapi bagi Apple user, bagi Apple fan gitu ya, itu sesuatu yang wow gitu ya. Bagi gue juga gitu. Jadi memang info akan rilisnya ini memang ditunggu banget oleh iPhone users gitu ya. Kalau gue kan nggak bakalan nunggu karena bukan iPhone users gitu, tapi Android user gitu. Tapi gue penasaran dengan spek yang bakalan nanti muncul dan keluar lah gitu kan, karena biasanya Apple tuh nggak muluk-muluk bro naikin spek dari satu series ke series yang lainnya. Bahkan cuma mindahin kamera dari kiri ke kanan juga udah jadi satu series gitu kan. iPhone 13 tuh contohnya. Dan viral gitu kan. 14 lebih viral lagi karena dia memanfaatkan kekurangan menjadi sebuah kelebihan, yaitu di Dynamic Island-nya, yang itu jadi sebuah sorotan yang ditiru juga oleh OS-OS lain gitu, kayak Android kan ada beberapa device yang meniru Dynamic Island meskipun tidak secanggih dan juga tidak seresponsif si iPhone seperti itu. Nah, menurut lu bro, di iPhone 15 itu apa sih yang bakalan tanda kutip kayak menarik banget nih, gue harus beli iPhone? Kan kayak di iPhone 14 tuh, wah, apalagi khususnya yang Pro ya, yang seriesnya Pro gitu, itu kan ada Dynamic Island-nya yang itu buat kita experience-nya beda lah gitu kan. Nah, di iPhone 15, menurut lo apa yang perubahan yang akan signifikan yang nanti akan muncul di pasaran? Jadi yang saya dapat info, saya tuh kan follow beberapa reviewer iPhone ya, yang emang dia itu terpercaya. Nah, jadi yang paling digadang-gadang itu dari chargernya itu yang tipe sebelumnya ya, tipe Lightning itu ke Type C. Nah, USB-C berarti ya? Iya, USB-C. Nah, jadi itu sesuatu yang mungkin jauh banget, beda banget lah ya. Dan juga katanya kan kalau Type C itu transfer datanya cepat ya. Nah, berarti kemungkinan besar nih ya itu ketika kita chat itu nggak lama lagi. Mungkin kayak gitu. Kemudian juga ada satu lagi yang katanya menarik. Jadi
mengusung konsep desain iPhone 4 gitu ya, 4G gitu lah ya, dan juga pakai titanium, jadi lebih ringan. Kayak gitu sih. Oke. Jadi memang dari sisi spesifikasi hanya ada beberapa yang di-upgrade, khususnya juga dari sisi charger ya. Kabel itu menjadi apa tuh namanya, USB-C. Betul. Ya, yang mungkin ketika nanti lu lagi kumpul di kalangan Android user, tiba-tiba lu ketinggalan casan, itu kan bisa pinjem. Bener gak? Karena selama ini iPhone user itu dicap nggak bisa pinjem casan orang karena beda gitu portnya. Nah sekarang di iPhone 15 kadang-kadang akan menggunakan USB-C. Oke, itu satu ya. Tapi ada isunya. Ada lagi apa tuh? Nah, jadi si charger Type-C-nya itu dia juga nggak bisa pakai sembarangan, bro. Nggak bisa pakai sembarangan. Tetap nggak bisa pinjam. Tetap nggak bisa pinjam. Kayaknya ya. Kayaknya. Tapi kan baru isu. Ya. Cuman kan kalau ini menurut gua nih, umumnya ketika satu port itu bisa applicable ke device lain, harusnya bisa digunakan, bener gak? Betul. Nah, cuman nanti efeknya apakah dia ke baterainya menjadi lebih boros, atau kan misalkan cepat baterai life-nya cepat rusak atau sebagainya, mungkin itu yang belum diketahui. Seperti itu. Betul. Itu yang pertama. Oke, yang kedua nih, kan tadi kita udah bicara mengenai hal unik yang bakalan mungkin keluar di iPhone 15 series. Itu kan salah satunya adalah USB-C yang menggantikan Lightning cable. Betul. Nah, kalau dari sisi chipset nih, menurut lu bro, akan ada perubahan signifikan gak sih dari Bionic A16 yang sebelumnya udah ada di iPhone 14? Kalau lu sekarang daily drivernya pakai handphone apa? 14 Pro. 14 Pro, berarti Pro ya bro. iPhone 14 Pro yang udah ada Dynamic Island. Betul. Itu series terbaru berarti ya? Iya. Bukan yang Max ya? Bukan. Oke. Bukan ya. Kenapa? Tahu nggak? Kenapa tuh? Karena kalau Max itu susah gue bawanya bro. Karena lebih gede. Lebih gede ya. Oke. Jadi lebih yang compact aja bentuknya. Gitu. Oke. Menurut lu nih bro, dari series 14 ke series 15 worth it gak buat upgrade secepat ini? Lu termasuk orang yang FOMO gak pengen cepat buru-buru update gitu? Oke. Kalau gue sih kayaknya pengen ya. Cuman cepat buru-buru. Duitnya dulu nih. Ada apa enggak? Terus yang kedua juga banyak Apple fan juga yang mempengaruhi gue bahwa ke 14 dari 14 ke 15 itu kayaknya kurang worth gitu. Kurang worth. Karena apa? Karena minor ya upgrade-nya. Jadi itu juga bikin gue kayaknya gua nunggu dulu ya iPhone 16 sekian kayak gitu. Mungkin kayak gitu sih. Betul. Karena menurut gue ini ya yang bukan user iPhone, dilihat dari upgrade dari series ke series, biasanya memang yang naik itu nggak seberapa gitu. Maksudnya kayak hal yang sepele lah, minor ya, seperti yang disampaikan. Mungkin dari 13 ke 14 juga nggak jauh, dari 14 ke 15 juga kemungkinan tidak akan berbeda jauh. Mungkin dari segi chipset hanya beda satu level, tapi sebetulnya iPhone 14 Pro ini masih bisa applicable untuk 5 tahun 10 tahun yang akan datang menurut gua nih, gitu kan, kalau dari sisi chipset dan prosesor, gitu kan. Tetapi beda orang kalau misalkan yang biasa dia pengen cepet-cepet FOMO lah, sifatnya FOMO yang cepet udah ada update pengen upgrade dan sebagainya. Mungkin kelasnya beda, gitu kan. Nah, kalau lu kelas mana nih? Apakah kelas yang lebih ke mementingkan applicable yang tadi? Apakah ini masih bisa fungsi di tahun 2025, misalkan masih stay di 14 Pro, atau mungkin ketika launching yang 15 ini langsung lu pengen beli langsung lah gitu, upgrade? Bagi gua sih kayaknya buat saat ini yang handheld dia saat ini yang 14 Pro ya, itu kayaknya udah lebih dari cukup dulu. Lebih dari cukup. Jadi gua tuh cuman sekedar pengen tadi hype-nya doang tuh. Jadi gua tuh pengen tahu iPhone 15 itu se-hype apa, ininya kayak gimana. Mungkin next kedepannya gue pengen juga sih. Siap. Berarti close ya. Si Bro Bahar ini dia nggak akan sebenarnya nggak akan FOMO lah ya. Maksudnya pengen, cuman nggak FOMO yang gua harus beli nih. Nggak gitu kan. Next ke pertanyaan selanjutnya nih guys. Jadi tadi kan kita udah ngomongin spesifikasi, lompatan upgrade yang begitu signifikannya apa sih? Tadi udah ada USB-C gitu kan. Kalau dari sisi performance nih, menurut lo kamera yang akan tampil nanti di iPhone 15 series itu akan jauh signifikan dari 14 Pro nggak sih gitu? Atau dari series 14 ya? Karena kalau dari series 13 ke 14 itu sangat jauh banget. Biasanya kan iPhone itu stay di 12 megapiksel, tapi beda banget di iPhone 14 dia udah pakai
lensa yang 48 megapiksel, meskipun itu nggak bisa default dipakai di iPhone-nya gitu, karena kan yang 48 piksel itu khusus untuk raw image, ya gitu kan, nggak yang otomatis kan. Nah seperti itu. Menurut lo dari sisi kamera nanti dia akan ada perubahan yang signifikan nggak sih, atau tetap stay di 48 megapiksel tapi dia punya fitur yang lebih baru lagi seperti itu? Oke, jadi biasanya sih kalau iPhone tuh nggak bisa dipukul rata ya, karena kan ada seriesnya tuh. Betul. Ya, ada yang series yang basic model, kemudian yang Pro, sama yang mungkin sekarang tuh Ultra nih. Ada yang mau Ultra juga. Tuh. Nah, pasti kan ada perbedaan tuh yang akan membuat speknya itu jomplang. Jadi kayak semacam nih, misalnya yang basic nih, ya dia biasanya sama 48 gitu, dengan kameranya 2 gitu kan. Kemudian yang Pro, nah mungkin itu yang Pro pasti biasanya naik kan, 48 bisa jadi berapa tuh, 120 megapiksel mungkin, nggak tahu ya kita. Jadi apalagi mungkin nanti yang Ultra, karena kan memang biasanya kalau dari Pro ke Pro ya mungkin itu spesifikasinya akan beda, lumayan jauh dari gitu basic ke Pro. Betul, kecuali dari basic ke Pro, kecuali kalau memang kita pengen hanya sekedar embel-embel, pengen punya 15 ya, basic model pun cukup kalau betul. Gua sih. Nah tapi kan kita lihat kalau misalkan iPhone itu biasanya ada yang pembeda gitu. Lu pakai iPhone 13 kelihatan dari kameranya. Lu pakai iPhone 14 kelihatan dari dynamic island-nya atau dari warnanya yang black purple, deep purple itu kan cuma ada di 14 kan. Nah di 15 menurut lu apa yang bisa orang, oh lu udah pakai 15 nih. Nah itu kira-kira apakah dari posisi kameranya yang jadi misalkan 5 di situ kan, atau jadi 4 gimana? Nah itu kan belum tahu kan. Nanti kita juga bakalan tayangin di videonya isu ataupun bocoran mengenai desain dari iPhone 15 15 ini. Kita lihat dulu videonya, bro. Oke, kita lihat ya. Nah itu dia bocoran desain dari iPhone 15 series. Menurut lo gimana tuh dari bocoran tersebut? Menarikkah untuk dibeli atau enggak gitu? Worth it kah untuk upgrade sekarang atau enggak gitu? Oke, kalau ada dari user iPhone 14 Pro mungkin ya, kayaknya kayak enggak worth it ya, karena sama aja, bener gak sih? Betul. Kita lihat di videonya, mungkin tadi kan kita lihat dari rumornya katanya kan untuk warna jagoannya ya. Kan kalau iPhone 14 Pro warna jagoannya itu yang deep purple. Ya, deep purple. Nah kalau yang ini tuh katanya yang merah tuh. Gitu kan. Tapi kita kan nggak tahu juga nih, karena kan biasanya di detik-detik terakhir juga suka ada kabar yang mengejutkan. Nah betul banget. Ya, cuman kalau yang dari tadi saya lihat sih ya, mungkin kalau yang dari 11, 12 itu masuk ke 15 itu worth it banget ya, karena udah jomplang banget. Jomplang banget, betul. Si perubahannya. Betul. Kalau dari 14 ke 15 kayaknya terlalu minor lah ya. Mungkin dari 13 ke 15 masih oke lah ya. Kalau dari 13 ke 15 karena memang jauh banget gitu. Betul. Oke guys, pertanyaan terakhir. Nah, pertanyaan terakhir yang akan menutup pembahasan kita di video kali ini yaitu range harga. Nah, kita kalau udah bicarain harga kan lo Geek Friend juga pada tahu kalau misalkan iPhone itu pasti ngebandrol harga yang fantastis untuk satu buah device mereka. Ya, lo beli iPhone 14 Pro dulu baru berapa tuh? 20 juta. Itu tahun pertama rilis berarti ya? Langsung beli iPhone 14 Pro. Oke. Menurut lu iPhone 15 series ini atau iPhone 15 basic lah ya, bakalan dibanderol dengan harga berapa? Nanti kita juga bakal perlihatkan berdasarkan informasi yang gue dapat dari website dan juga informasi sumber online lainnya ya. Nanti ini kita lihat dulu seperti ini. Nah itu. Jadi kan kalau di informasi di situ tuh akan rilis di Amerika dulu nih. Amerika dengan nilai USD 799 US dollar. Nah, itu mungkin sekitaran 12, berapa? Ya, 12 jutaan kali ya.
Kalau 12 juta kayaknya kemurahan deh. Bukan deh ya. iPhone 14 Pro juga udah berapa, Bro? Iya, 15 mungkin ya. Mungkin 25 ke atas lah ya. Kayaknya gitu. Mungkin ya. Kalau 14 Pro sekarang barunya berapa tuh? Barunya sekarang kayaknya sekitar 18. 18. Mungkin bisa di 20 apa 25 range-nya mungkin segitu ya, range harganya gitu. Betul. Dan gue yakin kalau misalkan dari satu series basic ke Pro itu nggak akan beda jauh, mungkin cuman 100 US dollar mungkin ya. Perbedaannya nggak akan terlalu signifikan menurut gue dari segi harga gitu. Menurut lu gimana tuh kalau dibanderol dengan harga 20 range-nya ya? Range 20 sampai dengan 25 juta untuk sebuah device iPhone 15 series atau iPhone 15 yang basic, lu bakal beli atau enggak? Nah itu. Oke, kalau yang basic kayaknya kalau gua dari 14 Pro ke basic itu bakalan turun mungkin ya. Iya, betul. Mungkin sama ya? Ya, sama lah. Mungkin sama mungkin jatuhnya. Tapi kita tetap nambah, gua nggak mau kalau kayak gitu. Mungkin kalau ke seri Pro atau Pro Ultra Max, Ultra kayaknya gua nggak kebeli. Ultra kayaknya 30 mungkin ya, bisa jadi ya. Betul gak sih? Jadi kayaknya mungkin ke Pro Max sih masih bisa gitu. Cuman yang gua dengar kabarnya katanya masuk Indonesia kan nanti masuk pajak juga bro ya. Pasti ya. Bakalan lebih tinggi lagi tuh harganya. Iya, lebih tinggi 22, lagi. 25 mungkin. Nah, itu betul. Jadi tanggal 12 September 2023 itu akan ada Apple event. Nah, biasanya di Apple event itu dia bakalan introduce produk baru mereka gitu. Salah satunya adalah iPhone 15 series ini. Nah, kemungkinan akan rilis di tanggal 13 September 2023 tapi bukan di Indonesia. Dan biasanya akan rilis ke Indonesia 2 bulan setelahnya. Biasanya ya, karena kan perlu ada pajak dan lain sebagainya gitu ya. Oke, mungkin itu ya yang dibahas untuk iPhone 15 series. Ya, intinya sih gue nggak sabar bro ya. Intinya nggak sabar. Karena kan biasanya di Apple event itu selain nampilin iPhone yang bakal launching itu juga MacBook-nya juga apa tuh iPod, iWatch juga. Wah, luar biasa. Lain mungkin ya. Jadi gue pokoknya nggak sabar lah bro ya. Oke. Siap. Mungkin yang kalian yang mungkin user iPhone juga mungkin yang nggak sabar pengen buruan dapet atau beli ini, biasanya sih ada pre-order dulu gitu ya. Nanti kita bakalan cari informasi terbaru juga mengenai perilisan dari iPhone 15 series ini dan bakalan kita update di komunitas Geek Vibes ataupun juga di postingan yang lainnya mungkin ya. Mungkin di video kali ini cukup dulu kali ya bro. Cukup dulu. Karena ini gua bukan sebagai expert ya, tapi sebagai pengguna. Sebagai user, pure user. Jadi jangan sampai gua nanti di komen lu so tau banget sih ya, karena gua nggak tahu bro. Betul. Apalagi gua yang bukan user iPhone. Karena gua user robot hijau ya kan. Dia user Apple Digit, gua user robot hijau. Jadi mohon maaf kalau misalkan ada salah informasi atau mispersepsi yang kalian mungkin udah pada tahu lebih dalam mengenai iPhone itu seperti apa dan bahkan isu yang lagi hangatnya yaitu perilisan si iPhone 15 seriesnya. Mungkin itu dulu aja untuk video kali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, share dan juga. komen juga. Ya. Dan nanti kita ketemu lagi minggu depan mau bahas apa lagi? Minggu depan rahasia. Nanti kita bakalan kasih taunya rahasia lah, langsung ada aja nanti videonya gitu. Pokoknya lu lonceng aja tuh ditekan gitu kan, biar nanti ketika ada video dari kita nih lu tonton. Pokoknya lu nonton sampai beres, sampai iklannya juga. Belum ada iklan cuy. Belum ada ya. Belum bisa monetize. Ya bro, jadi kita minta biar kita tetap eksis. Biar kita semangat. Betul. Ya benar gak? Pokoknya jangan lupa like, comment, subscribe, dan komen kalian bakal kita baca semuanya. Tenang aja gitu.